Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duluan. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallam wa ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, setelah kita memuji Allah Ta'ala dengan segala rahmat, karunia dan beragam nikmat yang dilimpahkan kepada kita, kemudian juga kita bersalawat dan bersalam buat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin mulai pembahasan kita dengan membacakan sebuah hadis. Hadis ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Berbunyi, wa in tadghawna fi imra'atihi faqad kuntum tadghawna fi imra'ati abihi min qabl. Wa aymullah in kana la khaliqan limra'atihi wa in kana liman ahabbun nas ilayya wa inna hadha liman ahabban nas ilayya ba'dah. Yang artinya, jika kalian mencela kepemimpinan, sungguh kalian dulu juga telah mencela kepemimpinan ayahnya. Demi Allah, ia benar-benar layak menjadi pemimpin dan termasuk orang yang paling aku cintai. Dan sesungguhnya orang ini juga layak menjadi pemimpin setelahnya dan juga aku cintai. Hadis ini terdapat dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan beragam kitab-kitab hadis lainnya, sehingga sampai ke derajat mutawatir. Tadi tidak saya sebutkan dalam hadis ini siapa ia dan bapaknya. Tapi kira-kira dari hadirin ada yang mau nebak? Kira-kira siapa tokoh yang Nabi sebutkan? Ya, betul. Nanti hadiahnya minta ke pimpinan, Pak. Ya benar. Hadis ini bercerita tentang ia dan bapaknya. Nabi sebutkan, dulu kalian mencela kepemimpinan bapaknya sebagaimana sekarang mencela kepemimpinan dia. Padahal Nabi katakan lagi, aku mencintai bapaknya sebagai sebaik-baik manusia dan mencintai juga ia sebagai sebaik-baik manusia. Memang tidak disebutkan namanya dan nama bapaknya. Tetapi jelas hadis ini merujuk kepada dua nama yang tadi disebutkan oleh bapak kita. Ianya adalah Usamah. Bapaknya siapa? Zaid. Berarti nama lengkapnya Usamah bin Zaid bin Haritsah. Bapaknya adalah Zaid bin Haritsah. Siapa Zaid bin Haritsah? Zaid bin Haritsah adalah, bisa kita katakan dulu adalah budaknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambil ketika ia masih sangat kecil sekali. Saking ia diambil Nabi ketika ia masih sangat kecil, Nabi mencintainya seperti mencintai anaknya. Bahkan Nabi sempat memberi nama anak ini Zaid bin Muhammad. Saking cintanya. Dan beliau ingin dia menjadi seperti anaknya sendiri. Tetapi Allah larang dalam sebuah ayat surat Al-Ahzab. Tidak boleh menyebutkan anak adopsi atau anak angkat dengan bin dari bapaknya yang bukan bapak kandungnya. Sehingga kemudian kita mengenalnya dengan sebutan namanya Zaid bin Haritsah. Kemudian Zaid ini sebagaimana keluarga Nabi masuk Islam, beliau pun juga masuk Islam di saat-saat awal. Dan tumbuhlah menjadi pemuda muslim yang kuat, kokoh, sehat, cerdas, dan bertakwa. Ketika rombongan muslim hijrah ke Madinah, dia juga ikut hijrah. Kemudian singkat kata, Zaid ini pernah berperan besar
dalam sebuah peperangan yang amat monumental, yaitu Perang Mu'tah. Pernah dengar, Pak? Perang apa? Perang Mu'tah. Kalaupun nggak pernah dengar, barusan saya sebut. Jadi pernah dengar barusan. Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini adalah perang antara kaum muslimin yang tinggal di Madinah berangkat ke Mu'tah. Mu'tah adalah daerah Syam, beberapa kilometer sebelum masuk ke kota Damaskus waktu itu. Melawan siapa? Pasukan besar Romawi. Pimpinannya Zaid bin Haritsah. Dan tidak sebagaimana peperangan-peperangan biasa, Nabi tidak ikut dalam perang Mu'tah. Cuma Nabi berpesan, pimpinan kalian Zaid. Biasanya cuma satu disebutkan pemimpinnya. Tapi dalam perang Mu'tah Nabi katakan bukan demikian. Pimpinan kalian Zaid. Jika Zaid terbunuh, maka angkatlah Ja'far. Maksudnya Ja'far bin Abi Thalib. Jika Ja'far terbunuh, maka angkatlah Abdullah bin Rawahah. 3 panglima Nabi sebutkan dalam perang Mu'tah. Kenapa? Karena perang Mu'tah lawannya adalah Heraklius, pasukan Romawi, Bizantium, superpower dunia. Ya, mirip-mirip sama seperti siapa sekarang nih namanya? Itu tuh namanya. Donald apa? Ya, Donald Trump. Superpower dunia. Superpower dunia dulu 2. Donald Trump apa? Romawi dan Parsi. Sekarang Parsi siapa? Ya, yang kemarin perang itu. Ya. Baik. Tapi sesuai dengan yang Nabi sampaikan, jika Zaid terbunuh, angkatlah Ja'far. Qadarullah, Zaid sebagai panglima terbunuh dalam perang Mu'tah pada saat awal peperangan berlangsung. Digantilah oleh Ja'far. Ja'far mengambil bendera Al-Liwa. Kemudian Ja'far pun berperang dengan sangat berani, tegas, terpapas tangan kanannya. Kemudian dipindahkan bendera ke tangan kirinya, terpenggal juga tangan kirinya, dikepitlah bendera itu oleh sisa-sisa tangannya, sehingga nanti Ja'far dikenal dengan orang yang memiliki 2 sayap di surga, sebagaimana doa Nabi, karena 2 tangannya hilang dalam perang Mu'tah. Tetapi ditebas kemudian tubuhnya oleh orang-orang Romawi, jatuhlah bendera bersama dengan Ja'far terbunuh. Diambillah orang ketiga, tadi siapa? Abdullah bin Rawahah. Majulah Abdullah bin Rawahah mengangkat bendera. Tidak lama kemudian dengan keberanian, dengan semangat heroik kepahlawanan, Abdullah bin Rawahah juga terbunuh. Maka setelah itu pasukan Nabi tidak pesan, cuma 3 pesannya. Zaid, Ja'far, Abdullah bin Rawahah. Ketika 3-3 terbunuh, maka bermusyawarahlah pasukan dalam keadaan perang. Maka tersebutlah nama seseorang dalam perang Mu'tah tersebut. Kira-kira siapa, Pak? Khalid bin Walid. Bapak udah tahu ya? Besok kayaknya Bapak gantiin di sini berarti. Khalid bin Walid radhiyallahu an, orang yang baru masuk Islam, kemudian tidak lama ikut berjihad dan terpilih. Baik, jadi hadis ini menyebutkan nama bapaknya Zaid, yang ketika dulu dijadikan sebagai pemimpin, ada kasak kusuk di kalangan kaum muslimin. Kok Zaid sih? Zaid kan mantan budak. Kenapa jadi pemimpin, jadi panglima perang? Tapi kemudian kasak kusuk itu hilang setelah pasukan berangkat dan kemudian membawa kabar seperti itu. 3 panglima meninggal dan orang-orang menghormati Zaid. Ternyata hadis yang tadi saya bacakan di awal itu Nabi sebutkan pada tahun 11 Hijriyah. Setelah Nabi pulang dari Haji Wada bulan Zulhijjah tahun 10 Hijriyah. Nabi berangkat Haji Wada sekitar bulan Zulqa'dah bersama sekitar 140.000 sahabat. Haji terakhir bersama Nabi. Tadi saya baca di papan pengumuman, barang siapa umroh di bulan Ramadan, maka dia seperti apa? Haji bersama Nabi. Ketika Nabi umumkan saya mau berangkat haji, maka berbondong-bondong sahabat ikut berangkat bersama Nabi, betulan bersama Nabi. Dan disitulah ada momentum besar, khutbatul wada. Selesai Haji Wada, balik ke Madinah sekitar bulan Zulhijjah
10 Hijriah, kemudian bulan Safar 11 Hijriah tahun berikutnya, Nabi sampaikan hadis tadi. Kita harus kembali ke Syam. Kita harus kembali menunjukkan kekuatan kaum muslimin, keberanian kaum muslimin menghadapi Bizantium Romawi. Dan panglimanya Usamah bin Zaid yang waktu itu baru berumur 18 tahun. Mirip sama bapak-bapak ya. 18 tahun Pak, wajah-wajahnya 18 tahun mungkin. Ya, paling enggak 18 tahun lewat dikit lah ya. Ya. Kemudian disiapkanlah pasukan. Usamah karena ditunjuk Nabi, maka dia bersedia untuk memimpin pasukan. 3.000 orang sudah siap untuk berangkat ke Syam. Ya, sekitar beberapa kilometer di atasnya Mu'tah lagi. Sudah makin dekat dengan kekuatan Romawi di Baitul Maqdis waktu itu. Tapi qadarullah, bulan Rabiul Awal Nabi sakit. Dan tidak lama kemudian masa sakit beliau tidak panjang. Allah Ta'ala memanggil Nabi Muhammad SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sehingga pasukannya sudah disiapkan 3.000 orang ini tidak jadi berangkat. Tidak jadi berangkat. Dan sebagaimana kita ketahui ada sedikit gejolak setelah Nabi wafat. Kemudian terpilihlah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an sebagai Khalifatul Rasulillah, Khalifatul Mukminin yang pertama. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an mencoba untuk menstabilkan suasana. Ada sedikit goncangan-goncangan, ada orang yang tidak mau bayar zakat lagi, ada beberapa nabi palsu, ada beberapa kabilah-kabilah yang tidak tunduk kepada khalifah. Abu Bakar mencoba untuk menuntaskan dan menyelesaikannya sebaik mungkin. Dan ada satu persoalan yang belum selesai, pasukannya Usamah. Maka Abu Bakar kembali panggil Usamah, Usamah siapkan pasukan. Kasak kusuk muncul lagi di kalangan sahabat. Oh, jadi ya Usamah begitu. Sudahlah, Usamah masih muda. Tadi berapa usianya Pak? 18 tahun. Kira-kira 18 tahun cocok gak jadi panglima? Kalau bahasa kita 18 tahun cocok gak jadi manajer, gitu Pak ya. 18 tahun. Ya. Apa kata anak orang Jakarta? Masih bau kencu. Ya. Kemudian pertama, bapaknya juga ya, mohon maaf kan, kembali kepada status awalnya, mantan budak. Jadi dua hal yang dibicarakan kasakusuk para masyarakat. Usia yang masih muda, pertama, kemudian juga status sosial. Dan ini menjadi pembicaraan. Usia yang masih muda dan status sosial. Yang akhirnya meragukan kompetensi, bahasa sekarang gitu ya, kompetensi penunjukan Rasulullah. Masalahnya bukan masalah usia masih muda dan juga keturunan status sosial. Tapi siapa yang menunjuk Usamah? Siapa? Nabi. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sempat mendatangi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wahai khalifah, apakah engkau betul akan tetap mengangkat Usamah? Lalu kata Abu Bakar dalam sebuah riwayat, banyak yang meriwayatkan, termasuklah Imam At-Tabari dalam bukunya Risalatu wal Mulk, termasuklah Ibnu Katsir dalam bukunya Bidayah wan Nihayah, membantah keras perkataan Umar. Kata Abu Bakar, wahai Umar, aku tidak akan mengubah kepanglimaan Usamah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Usamah mendengar itu, adem hatinya dan berkata, aku setuju, silakan jalan. Maka jamaah yang Allah muliakan, berangkatlah 3.000 orang ke Mu'tah, ke tempat Pramu'tah dulu, tapi lebih ke atas lagi, namanya Balqa. Balqa lebih dekat ke Palestina, lebih dekat ke jantung kota Romawi, dan terjadilah pertempuran singkat, tidak sampai 40 hari. Berapa jarak dari Madinah ke Balqa? 1.100 km. Jangan tanya naik apa, ya. Jangan tanya naik apa, ya. Jangan tanya pakai senjata apa, nuklir atau rudal balistik, ya gitu ya. Lagi ngetren ya, rudal balistik. Jangan tanya itu babnya belakangan.
Tapi berangkat pasukan di bawah pimpinan Usamah dan mereka kembali pulang dengan selamat. Dan berita kegembiraan ini itu diterima dengan sangat sukacita oleh kaum muslimin di Madinah. Terbukti bahwa putusan Nabi Muhammad SAW yang kemudian diikuti oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu keputusan yang tepat. Heraklius, Bizantium, Romawi menganggap kematian Nabi itu seolah-olah kekuatan kaum muslimin hilang, terbantahkan bahwa pasukan yang dipimpin anak muda masih kuat, masih tegak. Kabilah-kabilah yang tadi berpikir setelah Nabi wafat bisa berontak, bisa mundur, itu kembali tidak berani dan mereka kembali datang ke Abu Bakar dan berkata tetap tunduk kepada pemerintahan Madinah. Para orang-orang yang tadinya tidak mau bayar zakat, nabi-nabi palsu yang sempat menggoncang Madinah, itu kemudian tukuk lutut dan tidak berani menyatakan lagi keberaniannya, menunjukkan kekuatan dan ketegasan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kita tutup dengan 4 hikmah. Hikmah pertama, begitulah mekanisme ketaatan. Ketika ada sebuah perintah dari Allah dan Rasulnya, sudah tidak perlu berpikir panjang, tidak perlu analisa lebar-lebar, nggak perlu ada data statistik, apalagi ya, review dan FGD yang berlipat-lipat, sudah taat saja. Ketika Allah perintahkan puasa, maka puasalah. Ketika Allah perintahkan sholat, maka sholatlah. Ketika Allah perintahkan haji, maka hajilah. Ketika Allah perintahkan zakat, maka zakatlah. Tidak berhak Menteri Agama mengubah zakat. Udah di sana. Itu lagi ramai isunya. Yang kedua, puasa melatih pengendalian diri. Nggak boleh ada egosentris. Nggak boleh ada istilah pembatasan usia dalam sebuah kerja. Nggak boleh ada perbedaan diskriminasi sosial terhadap seseorang. Yang perlu apa? Meritokrasi, kompetensi, apalagi kapasitas diri, itu yang mau dihitung. Bukan masalah usia, bukan masalah bawaan, bukan masalah senioritas, tetapi kompetensi dan meritokrasi. Ini mesti kita bangun sebagai sebuah prinsip-prinsip manajemen modern, baik dalam pemerintahan ataupun dunia industri. Yang ketiga tentang regenerasi kepemimpinan. Nabi Muhammad SAW sudah menyiapkan regenerasi kepemimpinan dan berani menunjuk tanda kutip anak bau kencur sebagai panglima. Kita tampaknya mesti mulai berpikir bahwa kita harus menyiapkan generasi muda sejak awal. Jangan terlalu berpikir tentang panjangnya antrian jabatan dan sebagainya. Tetapi kita perlu memberikan kesempatan kepada generasi muda untuk tampil. Dan terakhir, ini masalah ketegasan kepemimpinan. Pemimpin mesti tegas, pemimpin mesti bijaksana, tetapi perlu berani memutuskan sebuah keputusan pada saat-saat yang genting. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an menunjukkan ketegasannya di balik kebijaksanaannya. Beliau hatinya lembut, beliau hatinya sangat halus. Tetapi bicara kebijaksanaan, beliau amat tegas, amat keras bahkan melebihi ketegasannya Umar pada saat itu, radhiyallahu anhuma. Semoga kisah pendek ini bisa mengambil inspirasi dan hikmah buat kita semua. Banyak yang mesti kita kerjakan, banyak yang mesti kita perbaiki, banyak yang mesti kita bangun kembali untuk kebahagiaan dan juga untuk kesejahteraan umat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah wa aqu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.